Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, kita bertemu kembali di akhir pekan hari ini. Luar biasa berkat Tuhan kepada kita. Sampai di akhir minggu ini, kita dapat bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Sola Gracia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan untuk kita Lukas 17 ayat 5. Dungi nina aka apos de 5 madok Tuhani tabai maha porsiomi. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kalau kita lihat sebuah pohon mangga yang menghasilkan mangga yang sangat besar, manis-manis, pertumbuhannya juga baik, maka kita akan berpikir bagaimana sang pemilik merawatnya dengan baik. Yang pasti dia adalah bibit yang unggul, kemudian diberi pupuk, dan juga disinari dengan matahari. Bahkan juga harus rajin memberinya minum. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, setelah itu berkembang, menghasilkan sebuah pohon yang besar, di mana akarnya kuat dan buahnya lebat, sehingga orang-orang di sekeliling pohon akan merasakan kebahagiaan karena banyaknya buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon mangga atas dasar bagaimana seorang pemilik merawatnya dengan sangat baik. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, demikian juga dengan iman. Iman itu tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Iman itu tidak bisa berbuah dengan sendirinya. Itu ditentukan oleh pemiliknya. Bagaimana perkembangan imanmu, bagaimana kualitas imanmu, dan bagaimana menambah imanmu, itu tergantung kepada sang pemilik iman tersebut. Bapak, Ibu, kita semua manusia yang sudah percaya kepada Tuhan, yang menerima Dia, menerima kematian, menerima kebangkitan, dan menerima Dia telah naik ke surga. Bahkan ada kekuatan melalui Roh Kudus yang menyertai kita. Maka kita juga harus menerima bahwa iman itu dihasilkan dari pengalaman sang pemilik terhadap Tuhannya. Inilah yang mau diceritakan melalui nats kita hari ini, bahwa perkembangan imanmu itu adalah pengalamanmu, ceritamu, di mana Tuhan menolong, di mana Tuhan menunjukkan mukjizatnya, dan di mana Tuhan menceritakan kebaikannya di tengah pergumulanmu. Inilah yang mau dikatakan melalui firman Tuhan kita hari ini. Banyak sekali para penyesat yang pada waktu itu, pada zaman Yesus itu, ingin menyesatkan orang-orang yang sudah percaya. Mereka pikir ketika kita sudah mengimani dan sudah bersama dengan Tuhan, maka otomatis iman itu bertumbuh. Itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun selain kita dan juga dengan Tuhan. Iman adalah sebuah pengalaman bagaimana Tuhan menolongmu, bagaimana Tuhan menyelamatkanmu, dan bagaimana Tuhan menuntunmu. Dan iman juga inilah yang akan membentengimu bagaimana melakukan apa yang Tuhan mau dan bagaimana menjauhi apa yang tidak Tuhan sukai. Inilah yang mau kita ceritakan melalui firman Tuhan kita hari ini, bahwa perkembangan iman itu haruslah kepada pemiliknya. Rawat dengan baik, jaga kualitasnya, sehingga terlihatlah dalam kehidupanmu sehari-hari. Ini akan nampak di dalam buah-buah pekerjaanmu, buah-buah kehidupanmu, dan buah-buah doamu. Sehingga imanmu semakin kau asah, iman kepercayaanmu semakin teguh, dan kau lihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Itulah iman-iman orang yang percaya, yang tidak akan merasa gagal, yang tidak akan cepat putus asa, yang tidak akan cepat menghakimi Tuhan, tetapi selalu menggantungkan dirinya hanya kepada kasih setia Tuhan. Rawatlah dalam pengalaman dan juga siramlah melalui firman Tuhan, maka dia akan bertumbuh menjadi sebuah buah dalam tingkah laku. Amin, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, untuk segala kasih setia yang kau berikan kepada kami. Hari ini kami sangat bersyukur Tuhan, untuk di akhir pekan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Ajarkanlah kami Tuhan, untuk selalu beriman di hadapan-Mu, melalui pengalaman-pengalaman kehidupan yang Tuhan ajari, melalui waktu yang boleh Tuhan berikan sampai hari ini, dan melalui setiap perkara yang boleh kami selesaikan bersama dengan Tuhan. Kami melihat keajaiban, kami melihat Tuhan menolong, dan kami merasakan bahwa Tuhan juga ambil alih dalam setiap perkara kehidupan kami dan sukacita kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar mampu melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, kami ingin beriman, kami ingin teguh, dan kami ingin tumbuh di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.